Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, menjelang FOMC ya, untuk news FOMC nanti malam ya. Untuk news FOMC semua market lagi bearish nih. Kita lihat nih untuk Bitcoin saat ini mengalami penurunan 0,88% ya dalam 24 jam terakhir ini. Ini lagi memerah, Bitcoin turun 0,88 aja. Untuk altcoin ini turunnya drastis ya. Untuk Ethereum di 2,11, untuk XRP 3,24 ya. Untuk BNB 5,21%, untuk Solana 3,48%. Jadi semuanya lagi merah nih. Coba kita lihat nih rata-rata merah. Untuk yang hijau ini rata-rata itu stable coin ya. Nah, oke, jadi rata-rata merah semua, mantap ya. Oke, kalau kita lihat di sini memang Bitcoin hari ini mengalami penurunan dan bisa dibilang masih bolak-balik sih ya. Meskipun mengalami penurunan, ini Bitcoin masih bolak-balik, masih terlihat sideways ya. Untuk hari ini menjelang FOMC. Oke. Untuk FOMC hari ini dari Crypto Auris ya. Ini mentweet hari besar hari ini yaitu FOMC, keputusan suku bunga dan laporan kebijakan kripto AS akan dirilis hari ini. Harapkan volatilitas serius di Bitcoin dan kripto ya. Untuk berharap volatilitas Bitcoin ini menjadi naik lebih tinggi, tapi semoga aja ini bukan menuju ke bearish ya, karena kalau kita lihat di sini memang tadinya dia bearish ya untuk hari kemarin tanggal 29 itu tadi malam ya, mengalami penurunan sampai di 116.998 dan untuk kenaikannya tadi sore ya di harga 118-an ya, 118 ribuan. Dan tentunya untuk hari ini Bitcoin akan kita lihat saja karena nanti kemungkinan akan mengalami drop ya, karena menurut analisa saya beberapa waktu lalu Bitcoin akan mengalami drop ya menjelang FOMC dan setelah FOMC. Oke, dari Crypto Auris tadi ya, saya perkirakan tidak ada pemotongan suku bunga ya. Oh, tidak ada pemotongan suku bunga, ini memperkeruh keadaan dari Bitcoin dan kripto sehingga bisa terdorong untuk turun ya. Kita seharusnya melihatnya, tetapi Powell kemungkinan tidak akan bergerak. Meski begitu, komentar yang sedikit bernada dovish pun dapat memicu kenaikan ya. 5 dari 7 pertemuan terakhir menghasilkan keuntungan besar. Mari kita tonton. Nah, apakah untuk di FOMC hari ini nantinya ya di jam 1 malam nanti ya, 1 dini hari ini ya, untuk FOMC nih, FOMC statement. Kemungkinan ya ini akan betul sekali ya, menurut saya tidak akan ada pemotongan suku bunga dan tentunya itu akan menambah berat untuk kenaikan dari Bitcoin. Mungkin Bitcoin akan terdorong untuk naik dulu ya seperti ini. Ini saat ini memang Bitcoin sedang sideways ya dari malam seperti ini dan bisa saja naik dulu ya seperti ini, kemudian akan kembali turun setelah FOMC. Oke, semoga ya Bitcoin tidak terlalu dalam untuk penurunan, tapi untuk analisa saya beberapa waktu lalu ya untuk Bitcoin itu akan terdorong sampai di 114 ya. Semoga tidak menuju lebih dalam ya. Dan kalau kita lihat di sini juga PP. Untuk PP hari ini ya, itu juga terdorong untuk turun di 5,33% di 11.21 dengan 40 di belakang koma, dan banyak yang mengatakan bahwa untuk harga level sekarang itu adalah level terbaiknya PP. Wow, kok bisa ya untuk harga sekarang adalah level terbaiknya PP. Oke, untuk dari Crypto Elite yang mengatakan ya, saya mengharapkan 40 kali dari PP pada akhir bull run. Nah, ini di tweet tanggal 30 Juli 2025 di 11.58 ya untuk harganya ya. Untuk bull run 40 kali untuk PP. Wow, apakah bisa ya untuk PP? Bisa saja, tapi ini butuh waktu untuk PP. Dan kalau kita lihat di sini untuk perkembangan dari PP, memang untuk dari holdernya ya. Oke, untuk holder dari PP saat ini mengalami pertumbuhan di 0,020% ya, di 470.841 holder. Dan memang ini akan terus bertambah. Ini holdernya tidak
signifikan ya seperti Baby Doge dan Shiba Inu, tapi holder ini sudah membuktikan bahwa pertumbuhan setiap hari itu PP mengalami pertumbuhan meskipun harga PP itu naik dan turun, dan tentunya untuk PP sendiri ya saat ini memang terdorong turun lebih dalam ya. Kalau kita lihat memang kemarin itu sudah terjadi yang namanya cross untuk MA-nya ya, itu mengalami penurunan, dan apakah akan kembali ke 99 ya dengan 50 di belakang koma? Bisa saja kalau Bitcoin juga terdorong lebih dalam ya, dan itu membuat semua altcoin sekarang itu akan mengalami penurunan. Nah, semoga tidak ada penurunan yang lebih dalam, dan ini juga sudah ditweet oleh Cointelegraph juga, dan keputusan FOMC akan diambil pada pukul 14.30 ya, 14.30 waktu sana ya, dan Gedung Putih akan merilis laporan kebijakan kripto pertamanya pada publik. Dan kita lihat saja untuk FOMC ini akan dimulai di jam 1, dan kemungkinan terjadi volatilitas yang sangat besar, naik dan turun yang sangat besar. Kalau kalian trading ya, kalian jangan gunakan leverage yang terlalu besar, dan pastikan kalian menggunakan margin yang cukup. Dan untuk yang meng-hold ya, kalian tetap kuat ya, meskipun nanti misalnya terjadi penurunan yang lebih dalam lagi. Nah, itu saatnya untuk diserok-serok sih ya. Kalaupun mengalami penurunan ya tentunya akan saya serok. Oke, kita cek dulu ya untuk di coin Glass biar lebih pasti apakah nantinya akan mengarah naik atau mengarah turun. Kita cek dulu untuk di fundamentalnya dulu ya. Indeks mata uang dolar 0,25% ya. Berarti ini Bitcoin mengalami penurunan. Bitcoin dominance 0,74%. Nah, Bitcoin mengalami kenaikan. Oke, jadi satu sama. Kemudian untuk saldo pertukaran Bitcoin di 0,06%. Artinya Bitcoin naik. Dan indeks ketakutan 73 kemarin 74, ini di 73 berarti Bitcoin turun. Jadi untuk Bitcoin turun, untuk naik dan turun, artinya dua sama nih. Kemudian untuk tingkat likuidasi kita cek ya. Untuk likuidasi hari ini, wow, untuk likuidasi long terlikuidasi 115 juta. Wah, hai. Dan artinya memang ya ini akan terdorong lanjutan, yaitu terdorong turun, dan besok juga mungkin akan ada penurunan. Jadi besar kemungkinan untuk hari ini ya menjelang FOMC akan naik dulu, dan kemudian akan lanjut mengalami penurunan karena likuidasi long ini terlikuidasi lebih banyak, dan untuk short hanya terlikuidasi 22 juta. Oke, kita cek untuk di data order book. Untuk out version dan skala 1:100. Oke, untuk di out version, wow, ini tembok sell atau tembok shortnya ini tinggi ya. Artinya kemungkinan akan terdorong turun ya sampai di 116 nih. Oke, di 116.000. Oke. Kalau begitu, bagaimana posisi kita hari ini? Kalian bisa mengambil posisi short ya. Untuk posisi short kalau nanti Bitcoin menyentuh di 118 ribuan dan 115 ribuan, dan take profit di 117.000 atau di 116.000, dan bisa lebih dalam ya di 115.000. Oke, tetap lihat apapun informasinya di video kali ini, kalian jangan jadikan acuan kalian untuk mengambil posisi apapun atau men-share koin atau token apapun ya. Dan tetap ya kalian harus lihat sendiri, tetap analisa sendiri, dan pastikan kalian mengerti segala risikonya. Selalu gunakan uang dingin. Dan jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.